Baik, ini dia kita akan lihat bagaimana suasana di tempat pemungutan suara tempat calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan menggunakan hak pilihnya tepatnya di TPS 28 di Jalan Haji Nasin, Lebak Bulus 2, RT 06, RW 04, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Alfian, berarti ini adalah calon gubernur atau petarung terakhir ya dari tiga sebelumnya sudah memberikan hak suaranya tadi di awal-awal TPS buka. Iya, dan kalau tadi sempat direncanakan akan hadir pada pukul setengah 9, kemudian mundur sampai akhirnya sekarang pada pukul 10 lebih 20 menit tadi sudah datang ke TPS 28 di kawasan Cilandak Barat ini dan nanti akan segera melakukan proses pemungutan suara. Dan bisa kita saksikan bahwa Anies Baswedan didampingi oleh sang istri dan juga salah satu putrinya yang memang sudah memiliki hak suara untuk melakukan pemungutan suara. Dan nantinya kalau kita tadi berbicara mengenai Pak Anies serta Sandi ini pagi hari tadi sebelum melakukan pemungutan suara, Anies juga sempat melakukan sholat subuh berjamaah bersama keluarga. Bahkan sempat berpergian ke kawasan Cinere untuk pergi ke pasar kue subuh untuk berbelanja kue dan nanti dihidangkan kepada seluruh anggota keluarganya. Lucu-lucu ya kalau kita lihat lucu, unik, menarik begitu apa yang dilakukan atau bilangnya ritual begitu yang dilakukan oleh masing-masing cagup dan juga cawagup ini. Kalau tadi Sandiaga Uno sempat lari pagi dulu memang sesuai dengan kebiasaan ya. Mungkin ini tadi Alfian menyebutkan jalan-jalan dulu ke kawasan Cinere untuk belanja atau beli camilan dulu gitu, mungkin untuk memberikan semangat gitu kali ya, agar harusnya masing-masing cagup dan cawagup hari ini sudah los begitu pikirannya hanya melihat quick count nanti apa yang akan terjadi, hasil akhirnya seperti apa. Kita lihat ini dia Anies didampingi istri, anaknya juga usai mencoblos begitu masih dengan tampilan khasnya begitu kemeja putih, celana coklat dan juga pecinya. Kita akan tunggu rekan-rekan media juga masih menunggu apakah Anies Baswedan akan memberikan pernyataan melalui konferensi persnya kali ini. Dan di sebelah kanan layar Anda juga tampak Wakil Presiden Yusuf Kala juga sudah mulai datang ke TPS di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan untuk memberikan aspirasinya, menyalurkan suaranya dan didampingi oleh Ibu Mufidah Yusuf Kala. Dan sama seperti halnya tadi diperkirakan Wakil Presiden akan datang pada pukul 10, namun kenyataannya pada pukul 10 lebih 25 Wakil Presiden baru datang ke TPS 03 di Jalan Brawijaya, Hotel Dharma Wangsa, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan kita juga nanti masih akan menantikan kehadiran dari Presiden Jokowi yang nanti juga akan melakukan pemungutan suara di TPS 04 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat yang tepatnya berada di dalam Universitas Bank Mandiri maksud saya. Dan saat ini sejumlah prosesi masih terus dilakukan. Kalau kita lihat Anies bersama dengan keluarganya baru saja mengambil surat suara ditunjukkan kepada sejumlah awak media sebelum nanti masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pemungutan suara di dalam bilik dan juga nanti akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suaranya seperti itu. Kalau tadi mungkin di laporan dari koresponden kami sebelumnya yaitu Istiarto Sigit yang berada di kawasan Kebagusan di mana tempat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan hak pilihnya, tadi sempat menyinggung apa atau bagaimana skema atau rencana Basuki, Jarot dan juga Megawati setelah pemungutan akan bergerak kemana, itu mungkin menjadi hal-hal yang dinantikan oleh rekan media memburu hari ini semuanya ke sana tapi masih menebak-nebak. Tadi mungkin sempat disebutkan akan menuju ke Hotel Pullman begitu untuk ada pernyataan dari sana. Kita lihat nanti seperti apa juga mungkin ya dari teman kita atau dari koresponden kita mungkin yang mengawal cawagup nomor urut 3 akan kemana. Tadi sih dikabarkan akan menuju salah satu kediaman dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo, di kawasan Kertanegara juga akan nantikan di sana. Tapi apakah nanti konferensi pers akan disampaikan di mana juga kita masih belum tahu nih seperti apa. Iya, kalau kita lihat kan di 15 Februari kemarin setelahnya masing-masing cagup, cawagup begitu memantau bersama partai pengusungnya, Ketua Umum Partai pengusungnya untuk melihat bagaimana jalannya quick count. Apa itu juga
juga akan terjadi mungkin saja di hari ini di putaran kedua ini. Ini di sebelah kanan kita lihat itu tadi Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri juga sudah masuk selesai begitu ya untuk memberikan hak pilihnya, sudah memasukkan surat suara begitu ke dalam box atau kotak suara ya. Sementara Anies juga baru saja usai melakukan pemungutan suara bersama dengan sang istri dan salah satu putrinya yang sudah mempunyai hak suara dalam pilkada kali ini. Dan diharapkan juga kalau sejumlah calon gubernur dan juga kepala negara dan sejumlah pejabat lainnya sudah mulai berdatangan di sejumlah TPS yang terdekat dengan kediaman mereka, tampaknya Anda juga yang sampai saat ini mungkin masih di rumah memantau dari sejumlah tayangan televisi gitu dan belum beranjak dari tempat tinggal Anda, segeralah menuju ke tempat pemungutan suara daripada nanti terlambat begitu kan, tidak bisa menyalurkan aspirasi dan Anda kecewa gitu dengan hasil yang misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Nah, itu nanti jangan mengeluh belakangan. Jangan mengeluh belakangan. Masih ada waktu sekitar 2,5 jam lagi untuk menuju ke tempat pemungutan suara, ke TPS Anda. Kita semua pastinya untuk khususnya ya warga Jakarta, ini merupakan pertarungan yang mendebarkan untuk melihat bagaimana siapa yang akhirnya maju, apakah sang petahana masih mempertahankan posisinya begitu, kursinya, atau justru sang penantang yang menggantikan tempatnya. Itu nanti kita masih akan lihat di CNN Indonesia juga. Kami masih nanti pada pukul 13 akan memberikan kepada Anda melalui program Hitung Cepat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Kita akan melihat bagaimana quick count atau hitung cepat yang dilakukan bekerja sama dengan beberapa lembaga survei. Tapi kalau saya lihat Alfian dari tadi mungkin sudah 4 cagup-cawagup, mukanya agak lebih tenang, lebih lepas begitu, ya. Tidak seperti putaran pilkada pertama kemarin. Berapa bulan kita lihat? 8 bulan hampir. Dari kampanye ke kampanye, dari putaran pertama ke putaran kedua, dari debat ke debat yang lain. Ini hari ini adalah hari yang mendebarkan, yang ditunggu-tunggu. Dan tentunya nanti jika tidak ada gugatan hasil pilkada kali ini, diperkirakan tanggal 5 atau tanggal 6 Mei nantinya gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta yang baru akan segera dilantik dan juga akan memerintah selama 5 tahun ke depan untuk membawa Jakarta lebih baik lagi dengan sejumlah pekerjaan rumah yang sudah Fani sampaikan sebelumnya. Ada banjir, kemacetan, kemudian tenaga kerja, perekonomian dan sebagainya tadi. Janji surga pilkada harusnya ditegakkan, artinya diwujudkan dengan baik, dengan nyata ya, ketika siapapun yang nanti akan terpilih. Karena kita lihat dari debat-debat sebelumnya, dari kampanye sebelumnya, masing-masing calon gubernur, wakil gubernur sudah menunjukkan bagaimana adu ide, adu gagasan, begitu adu program kerja yang ada beberapa yang memiliki kesamaan, mirip-mirip, namun juga ada yang jauh bertolak belakang, begitu berbeda satu dengan yang lainnya. Termasuk beberapa di antaranya kalau kita lihat dari bagaimana cara mereka mengatasi masalah kemacetan gitu dengan salah satu menggerakkan transportasi umum, bagaimana nanti dikembangkan ke depannya sehingga warga yang saat ini sudah terbiasa dengan menggunakan kendaraan pribadi bisa semakin beralih dengan menggunakan transportasi umum yang dijamin nantinya juga akan lebih nyaman dan juga aman digunakan untuk bepergian kemanapun di ibu kota Jakarta. Betul, itu tadi transportasi umum, transportasi massal, mungkin juga program yang tidak kalah menarik perhatian yang ditawarkan oleh masing-masing cagup-cawagup, Basuki Jarot, Anies, Sandi, yang sama-sama memiliki program hunian murah untuk warga Jakarta. Perbandingan antara keduanya cukup jelas kita lihat mungkin dari program calon gubernur cawagup Anies dan Sandi terkenal sekali dengan DP 0 rupiah, program DP 0 rupiahnya, sementara itu jika disandingkan dengan program hunian murah yang ditawarkan oleh Basuki dan Jarot, ini rumah susun, program rumah susun. Jadi DP 0 rupiah versus rumah susun, itu yang terjadi. Yang paling satu yang mungkin paling terasa, yang paling kental begitu, yang juga menjadi perhatian netizen dan juga masyarakat DKI Jakarta.
Dan ini merupakan daya tarik tersendiri ya. Nanti jika akhirnya memang nanti terpilih, bagaimana para gubernur dan wakil gubernur nanti bisa mewujudkan janji-janjinya itu. Kalau yang menang pasangan nomor urut 3 ya bagaimana merealisasikan sekitar 0% DP rumah ini gitu. Dan bagaimana kalau nomor urut 2 yang menang, bagaimana membangun rumah susun itu lebih nyaman. Karena selama ini kan ada beberapa keluhan seputar bocor rumah susunnya dan sebagainya fasilitas yang kurang nyaman seperti itu. Termasuk juga tadi ada program transportasi massal di Pilkada DKI. Salah satunya mungkin dari pasangan Ahok Jarot yang mengajukan program akan menambah armada bus Transjakarta sebanyak 3.000 bus dengan tidak hanya menambah rute, kemudian juga menerapkan fleet management berbasis IT. Ya, dan memang hampir semua pasangan cagup dan juga cawagup DKI Jakarta ini selesai menunaikan hak pilihnya dan keduanya ini tidak malu untuk menunjukkan pilihannya masing-masing gitu. Ya, di TPS misalnya di TPS 56 tadi di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang paling awal ya, paling pertama menggunakan hak suara atau hak pilihnya, Ahok datang di TPS kediamannya yaitu TPS 56 Pluit, bahkan sebelum pukul 8 pagi yang pertama. Nggak sabar mungkin Pak Ahok ini. Dan selanjutnya juga ada tadi menyusul calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat yang juga mencoblos di TPS 08 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kemudian juga ada calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan yang baru saja masih bisa kita lihat di layar pada pukul 10.25 waktu Indonesia Barat tiba di TPS 28 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dan Anies ini menjadi salah satu kandidat yang terakhir menggunakan hak pilihnya. Sementara itu pasangannya cawagup nomor urut 3 Sandiaga Salahuddin Uno juga sudah menggunakan hak pilih atau hak suaranya bersama keluarganya dan bahkan tidak segan untuk menunjukkan salam 3 jari ke publik. Salam OKOC dari Anies Sandi. Oke, kita lihat ini dia selesai calon gubernur nomor urut 3 Anies beserta putri dan juga istrinya memberikan hak pilih atau hak suaranya. Kita juga masih akan menunggu pernyataan yang mungkin saja akan diberikan oleh Anies Baswedan. Berarti sudah lengkap ya semua pasangan ini melakukan pemungutan suara. Dan yang jelas sekali lagi kita informasikan bahwa nanti CNN Indonesia juga akan menyajikan informasi seputar hasil quick count-nya pada pukul 13 nanti. Dan CNN Indonesia juga nanti bekerja sama dengan sejumlah lembaga survei, di acaranya adalah SMRC, kemudian Polmark Indonesia dan juga LSI. Jadi Anda bisa memantau terus informasi ini. Dan yang jelas jangan beranjak dari layar CNN Indonesia karena nanti tayangan ini pada pukul 1 nanti juga akan ditayangkan di Trans TV dan juga Trans 7.